Saudara-saudari sebangsa setanah air, khususnya para abdi negara yang telah mengabdi dengan setia, dan para pensiunan yang telah menutup masa kerja dengan penuh dedikasi hari ini, kami hadirkan kabar yang sangat menggembirakan, ibarat hadiah. Kemerdekaan yang tidak terduga. Pemerintah akhirnya mengabulkan aspirasi panjang tentang peningkatan kesejahteraan ASN dan para pensiunan, dengan angka yang mengejutkan, kenaikan hingga 100%. Dalam suasana menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang semakin dekat, keputusan besar telah diambil di tingkat nasional. Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang telah menegaskan fokus pemerintahannya pada peningkatan kualitas hidup rakyat, kini mewujudkan komitmen itu dalam bentuk konkret. Peningkatan tunjangan ASN aktif dan pensiun lansia yang signifikan. Tidak hanya sebagai simbol penghargaan, tetapi sebagai langkah nyata, menanggapi kondisi ekonomi yang semakin menantang bagi kalangan pensiunan dan ASN berpenghasilan tetap. Menurut data resmi yang kami himpun dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Keuangan, jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta orang. Sementara jumlah pensiunan PNS dan TNI Polri tercatat melebihi 3,1 juta jiwa. Artinya, keputusan pemerintah kali ini akan berdampak langsung pada kehidupan lebih dari 7 juta individu, belum termasuk keluarga mereka yang turut merasakan efeknya. Kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi perbaikan nyata dalam dapur dan dompet masyarakat yang sudah lama menantikan perubahan. Kenaikan ini rencananya akan mulai berlaku efektif per 1 September tahun 2025 dan akan mencakup beberapa komponen penting: gaji pokok ASN aktif, tunjangan kinerja, serta pensiun pokok dan tunjangan pensiunan. Sebagai ilustrasi, seorang pensiunan golongan IE yang sebelumnya menerima total 2,5 juta rupiah per bulan, kini akan menerima hampir 5 juta rupiah per bulan. Sementara ASN golongan serupa yang masih aktif dapat melihat peningkatan dari 6 juta rupiah ke lebih dari 12 juta rupiah, tergantung lokasi kerja dan beban jabatan. Yang lebih menggembirakan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataannya menyebut bahwa peningkatan ini telah masuk dalam rencana struktur APBN tahun 2026 dengan alokasi tambahan sebesar 153 triliun rupiah untuk pos belanja pegawai dan pensiunan. Ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 1 dekade terakhir, yang menunjukkan keseriusan pemerintah baru dalam membenahi sistem penggajian dan memperkuat daya beli sektor aparatur sipil negara. Kebijakan ini juga diiringi reformasi sistem pensiun nasional, termasuk kemungkinan transisi ke skema pensiun fully funded yang selama ini terus diperjuangkan. Tentu saja, langkah besar ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Dari mana sumber dananya? Bagaimana dampaknya terhadap inflasi atau anggaran sektor lain? Dalam pernyataan resminya, Presiden terpilih Prabowo menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini berasal dari optimalisasi pendapatan negara, termasuk pajak sektor digital, hilirisasi industri mineral, dan efisiensi belanja kementerian. Beliau menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang terhadap stabilitas dan loyalitas birokrasi yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Suasana di lapangan pun mencerminkan antusiasme yang luar biasa. Pak Wiryo, seorang pensiunan guru di Jogja, mengaku hampir tak percaya ketika mendengar angka kenaikan dari televisi lokal. Saya kira salah dengar. Selama ini kenaikannya ya hanya 5%, paling tinggi 10%, sekarang dibilang 100%, itu seperti mimpi, tuturnya sambil menahan haru. Kisah seperti Pak Wiryo menggambarkan bagaimana satu keputusan nasional bisa memberi arti luar biasa bagi keseharian masyarakat, terutama para pensiunan yang hidup dengan anggaran terbatas. Namun, perlu dicermati pula bahwa kenaikan ini datang dengan sejumlah catatan penting. Pemerintah menegaskan bahwa sistem evaluasi kinerja ASN akan diperketat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh. Artinya, gaji naik, tetapi ekspektasi terhadap kinerja dan produktivitas juga meningkat. Tidak ada lagi ruang bagi ASN yang hanya datang, absen, lalu pulang. Pemerintah menginginkan ASN yang benar-benar menjadi motor pelayanan publik yang sigap, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi digitalisasi administrasi dan sistem meritokrasi akan diakselerasi seiring dengan peningkatan kesejahteraan tersebut. Sementara itu, bagi para pensiunan, pemerintah tengah menyiapkan sistem pencairan yang lebih efisien, termasuk integrasi dengan aplikasi digital berbasis NIK
yang akan mempermudah proses verifikasi tanpa harus datang ke kantor pos atau bank. Ini terutama ditujukan bagi para pensiunan lansia yang tinggal di desa atau daerah terpencil, bekerja sama dengan PT Taspen dan Bank Himbara. Pemerintah juga akan meluncurkan program pensiun Dignity Chart yang memungkinkan diskon kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis di puskesmas, dan prioritas layanan di sektor perbankan. Tak hanya itu, Prabowo dalam salah satu pidatonya juga menyebut akan mengusulkan agar Hari Pensiunan Nasional ditetapkan sebagai peringatan tahunan mereka. YNG sudah puluhan tahun melayani negara, harus kita muliakan, bukan dilupakan, ujar beliau tegas. Ini merupakan sinyal kuat bahwa era baru pelayanan negara yang lebih manusiawi dan penuh penghargaan akan segera dimulai. Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Lembaga Survei Nasional mencatat bahwa 72% responden mendukung kebijakan kenaikan 100% ini, dengan mayoritas menyebut bahwa kebijakan ini akan meningkatkan loyalitas ASN dan mengurangi niat korupsi. Akademisi dan ekonom pun menilai bahwa meskipun ada risiko fiskal, dampaknya terhadap konsumsi domestik dan stabilitas sosial akan jauh lebih besar. Sebuah studi dari LPMW menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% pendapatan ASN dan pensiunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional hingga 0,3%. Kini, harapan itu bukan lagi angan-angan, ini adalah wujud nyata penghargaan negara atas pengabdian dan jasa-jasa yang sering tak terlihat bagi Anda yang selama ini merasa terlupakan. Hari ini sejarah mencatat bahwa suara Anda akhirnya didengar. Dan untuk para ASN aktif, ini adalah saat untuk menunjukkan bahwa amanah itu layak dipegang dengan sepenuh hati. Sebelum kita akhiri video ini, kami ingin mengajak Anda semua, terutama para pensiunan dan ASN, untuk berbagi informasi penting ini kepada rekan, saudara, dan sahabat. Jangan biarkan kabar baik ini berhenti di Anda. Klik tombol like jika Anda setuju bahwa langkah ini adalah bentuk keadilan sosial yang nyata. Tekan subscribe untuk terus mendapatkan informasi valid dan bermanfaat seputar kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial, dan pembaruan pensiun. Mari kita songsong masa depan yang lebih layak dan penuh penghargaan bagi mereka yang telah dan sedang mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani hari. Sampai jumpa di video berikutnya.